Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya kelas 8. Mari kita belajar lagi untuk pendidikan agama Islam, yang mana pada bab hari ini akan kita berkaitan dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Kalian bisa membuka bukunya bab 7. Silakan dibuka, kita belajar bersama. Namun sebelum belajar bersama, kita mengawali dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya lancar dan bisa mudah dipahami. Allahumma amin. Selanjutnya, perhatikan dengan baik. Iman kepada Nabi dan Rasul ini adalah salah satu rukun iman yang keempat yang akan kita pelajari bersama-sama. Dan dulu waktu kalian SD juga sudah mempelajari ini. Ini kalau nggak salah itu pelajaran pada kelas berapa ya? Kelas 6. Itu bukan kelas 6. Kelas 4 ya. Nih. Selanjutnya diperhatikan arti iman kepada Nabi dan Rasul bisa dibaca di situ ya. Dengan jelas adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, itu Quran Surah Al-Fat ayat 13. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka syair, yaitu neraka yang menyala-nyala. Sekali ini ya. Mari itu adik-adik anak-anak semuanya diperhatikan, kita harus jadi orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Dan akan disebutkan bahwa nama-nama Nabi dan Rasul yang ada 25 yang kita imani, dari mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian bisa menghafalnya dan mudah sekali dihafalkannya. Kalau dulu waktu SD mungkin juga ada barah hafal, atau bisa lihat di YouTube ya, untuk menghafalkan nama-nama nabi yang ada itu ya. Kemudian di nabi ada nama nabi yang bergelar Ulul Azmi. Nabi gelar Ulul Azmi ini adalah nabi yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ini adalah teguh pendiriannya dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ketika dia menjalankan tugasnya untuk menyampaikan wahyu pada umatnya. Nabi-nabi yang bergelar Ulul Azmi ini adalah diantaranya ada 5 nabi ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Di sini sifat keulul azmiannya ini di sini sudah jelas, kesabarannya, keberaniannya, kemudian kesabarannya dalam menghadapi caci maki kaumnya ini Nabi Isa. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW adalah teguh dan tabah yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan cacian, hinaan, perlakuan yang buruk dari kaum kafir Quraisy. Jadi masih banyak nih kalian bisa baca ya, bahwa para rasul ini yang memiliki ketabahan dalam menghadapi umatnya, supaya umatnya yang menjadi umat yang beriman. Sifat-sifat rasul. Sifat rasul di sini ada 4 ya. Sifat rasul itu ada 4. Sifat wajib pertama. Sifat wajib para rasul ini ada 4: sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat sidik itu artinya adalah benar atau jujur. Kemudian sifat amanah ini adalah artinya dapat dipercaya. Sifat tabligh artinya dia adalah yang menyampaikan, dan sifat fatonah itu cerdas. Di sini salah satu saya bacakan bahwa sifat fatonah itu adalah cerdas, bahwa Rasul ini merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Mereka mampu memberikan solusi atau jalan yang terbaik untuk keluar dari persoalan umat yang ada zaman itu ya. Dari itu anak semuanya ini perlu dipahami, sidik, amanah, tabligh, fatonah ini kalau semuanya ini misalnya ada pada setiap manusia, wah, dunia ini akan damai ya. Tidak mengurangi martabat kerasulannya. Sifat jais ini disebut juga dengan sifat al-aradul basyariyah ya. Sifat tersebut adalah ya seperti manusia biasa, ada makan, minum, ya juga
pernah sakit dan juga sehat, punya rasa senang, punya rasa susah. Inilah sifat jais. Kemudian dari sifat ini ada lagi sifat mustahil. Sifat mustahil itu artinya sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Apa sih sifat mustahil itu? Lawan daripada sifat wajib yang tadi pertama. Sifat kizib, kianat, kitman, dan baladah. Kizib itu kebalikan daripada sidik, ya. Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Ini kebalikannya adalah kizib, kianat, kitman, dan baladah. Sifat kizib artinya ini, ya, memiliki sifat sidik yang berarti jujur. Nah, Rasulullah memiliki sifat tidak memiliki, ya. Tidak memiliki sifat kizib berarti pembohong. Nah, tidak jadi pembohong gitu Rasulullah. Rasul tidak mungkin mempunyai sifat dusta atau pembohong. Dan baladah ini yang terakhir aja. Yang terakhir adalah baladah dan bodoh. Bahwa Rasul itu tidak mungkin sebagai orang yang bodoh kok jadi Rasul. Ya. Rasul ini adalah manusia pilihan yang membawa penerangan pada jalan kebenaran. Terus yang terakhir ini, dan memberi kabar gembira serta memberi contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai panutan dalam kehidupan setiap manusia. Inilah tugas Rasul, ya, harus dipahami bahwa tugas Rasul itu kira-kira berat apa ringan ini, ya. Bisa jadi berat, bisa jadi ringan, ya. Berat apabila umatnya sulit sekali untuk memahami, tapi ringan bila umatnya itu mudah untuk diajak memahaminya. Sama kita dengan Bapak Ibu guru kadang tugasnya berat, kadang tugasnya ringan. Nah, berat kalau anak-anaknya itu sulit diatur, anaknya sulit untuk memahami, diberi tugas tidak mau mengerjakan, ya. Mudah itu bila anaknya rajin, ya, anaknya rajin menggarap mengerjakan PR, diberi pelajaran langsung memahaminya. Nah, inilah mudahnya seperti itu, ya. Kemudian hikmah beriman pada Rasulullah juga ini penting lagi. Kenapa sih kita beriman pada Rasulullah? Ternyata berhikmah. Itu menambah sempurnanya iman kita. Kita terdorong menjadikan Rasul itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Kalau kita punya Rasul, kita jadi termotivasi, punya keinginan untuk selalu berperilaku yang baik. Kemudian memiliki teladan dan panutan dalam kehidupannya dan lebih memahami dan sadar akan tugas-tugasnya sebagai hamba Allah. Inilah hikmah beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian penerapannya iman pada Rasul dan kehidupan sehari-hari pada generasi digital. Nah, ini generasi digital, di mana digital itu adalah semuanya serba canggih, dengan istilahnya itu tidak menggunakan tulisan-tulisan tangan, tapi sekarang sudah zaman canggih, ya. Apa sih ini? Mengenali dulu berbagai karakter generasi digital. Karakter generasi digital yang ada 5 nih, ya. Baby boomer, lahir antara sekian sampai sekian, 46 sampai 60. Generasi X, lahir antara tahun 1961 sampai 1980. Nah, ini kalau Pak Guru ini sudah masuk sini nih, ya. Jadi generasi X. Kemudian generasi Y, lahir antara tahun 81 sampai 94, generasi Y. Generasi Z, lahir antara 95 sampai 2010. Nah, kalian itu masuk pada generasi Z, ya. Ini karena kelahirannya adalah sekitar tahun 2000 sekian, nah, kan. Kemudian generasi Alpha, lahir tahun 2011 sampai sekarang. Nah, ini kalian bisa membaca sini. Manakah yang termasuk generasi digital? Tentu kelompok generasi yang menjadikan teknologi dan informasi serta internet sebagai kebutuhan pokok untuk beraktivitas sehari-hari, mencari, menemukan informasi, bekerja, beraktivitas sosial, belajar, serta melakukan berbagai kegiatan lainnya.
yang dilakukan dengan berbasis komputer dan internet. Inilah yang dimaksud dengan generasi digital. Jadi semuanya itu berbasis menggunakan komputer atau internet. Nah, sekarang bisa dilihat aja, bekerja dengan internet, kemudian belanja dengan internet, ya kan? Itu banyak sekali sekarang. Online belanja dengan online, TikTok Shop, ya kan? Inilah namanya generasi digital sekarang, ya. Jadi semuanya menggunakan komputer. Kamu ingin membeli sesuatu, misalnya di kota yang jauh dari kita bisa online. Itulah. Inilah generasi digital yang sekarang sudah semakin maju, dan namun kita harus tahu bahwa dengan komputer kita harus bisa menggunakannya dengan cara yang terbaik. Oke ya, memahami ya? Kemudian meneladani sifat-sifat Rasul di era digital ini. Apa sih yang harus kita teladani? Perilaku yang dapat kita lakukan sehari dalam menghadapi era digital adalah tetap beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman Islam jadikan dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menjalani dan beribadah. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana kreasi, kemudian menjadikan Rasulullah sebagai teladan, jadi pribadi yang berkarakter jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya dan bertanggung. Inilah yang penting lagi, ya. Inilah yang penting lagi, bahwa kita sebagai pribadi yang berkarakter, mempunyai ciri khas, mempunyai kepribadian yang baik. Inilah. Jadi di era digital ini hendaknya walaupun dengan semuanya dengan menggunakan komputer, internet, media sosial, ya kita harus tetap jujur, amanah, cerdas, dipercaya dan bertanggung jawab. Silakan nanti kalian belajar dengan baik, ulangi lagi ini nanti, kemudian setelah itu mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, ya. Selamat beristirahat, dan nanti kalau kita akan ada waktu, kita kembali lagi ketemu di area, di materi yang kembali yang berbeda. Akhirnya apabila ada anak-anak yang kurang memahami, nanti bisa bertanya secara langsung di nomor yang kalian punya, nomor Pak Guru, ya. Pak Ponco Syukur Hidayat dari SMP PGRI 1 Sembor, mengajar pendidikan agama Islam di kelas 8A dan B tahun 2023 dan 2024. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bisa ketemu lagi.